Wabarakatuh. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir secara di venue maupun secara virtual pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk tetap berpartisipasi The Third Indonesia Human Capital Summit 2021 dengan tema Developing Indonesia Future Leaders, Rethink, Reinvent, Reinvest, Reshaping the Future of Human Capital Management. Perkenalkan, saya Indira Pratiaksa yang akan menjadi moderator di concurrent session kedua dengan topik Learning Leadership Lessons from Pandemic. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, kami informasikan kembali kepada para peserta yang hadir secara online, silakan menggunakan fitur chatbox apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Dan jika mengalami kendala teknis, dapat memberitahukan kepada helpdesk yang sudah standby di kolom chatbox tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, di current session yang kedua ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inspiratif. Untuk itu dengan hormat kami undang Bapak Faisal Rohmat Jumadi, Chief Executive Officer PT Pos Indonesia untuk naik ke atas panggung. Selamat siang Pak Faisal. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Izin saya menyampaikan profil Pak Faisal terlebih dahulu. Baik, Pak Faisal ini menempuh pendidikan di Institute of Technology 10 November sebagai Bachelor of Electrical Engineering di bidang Telecommunication. Lalu beliau melanjutkan studinya di University of Saskatchewan di Kanada tahun 1998, masih di bidang Electrical Engineering ya Pak ya. Namun di tahun 2019 beliau beralih aspirasinya menempuh bidang studi Doctor of Management bidang Human Capital, luar biasa. Nah, untuk experience karirnya sudah banyak industri yang sudah dirambah mulai dari telekomunikasi hingga layanan jasa pos. Di Telkom, beliau berkarir di tahun 2015 menjabat sebagai EVP Wholesale Service Division. Kemudian di telekomunikasi internasional di Singapura, Hong Kong, Australia tahun 2016 sampai 2019 ya Pak ya. Nah, beliau menjabat sebagai BOD Chairman hingga akhirnya menjadi President Director of Telkom Indonesia International di tahun 2019. Pak Faisal juga dipercaya sebagai BOD Chairman di Telkom Sigma tahun 2019 hingga 2020. Kemudian menjabat sebagai Chief of Digital Business and Innovation Officer di Telkom Indonesia hingga tahun 2020. Dan kemudian di tahun 2020 lalu Pak Faisal dipercaya sebagai Chief Executive Officer di PT Pos Indonesia. Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Faisal. Selain karir yang luar biasa, Pak Faisal ini juga sudah mendapatkan banyak sekali achievement. Achievementnya mulai dari Satya Lancana Wirakarya, Top Chief Digital Innovation Officer for Telecommunication Industry di tahun 2020, bahkan sebagai CEO terbaik Driving Transformation di tahun 2021 dari BUMN Truck Award tahun 2021 dan The Most Committed GRC Leader 2021. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti sharingnya sangat menginspirasi untuk semua yang hadir pada siang ini. Baik, kita lanjut kepada pembicara kedua, tak kalah pamornya, tak kalah inspiratifnya. Kami panggil ke panggung Pak Pambudi Sunarsihanto. Human Resource Director Bluebird Group. Selamat siang Pak Pam. Silahkan duduk. Baik, Pak Pam, nama trennya Pak Pam ya. Ini lahirnya di Manhattan, bener Pak? Cabang Magetan ya Pak ya. Kalau sama Pak Pam ini harus banyak ini bercandanya soalnya, karena saya disulap nanti langsung sama Pak Pam karena hobinya main sulap ya.
Jadi Pak Pam ini lahir di Magetan tapi kuliahnya di ITB Teknik Industri tahun 1986 waktu itu ya Pak ya. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke luar negeri di France, University of Nantes, Computer Science hingga Artificial Intelligence. Wow ya, mulai dari teknik industri beralih ke komputer sampai ke Artificial Intelligence. Berkarir di tahun 1993 hingga 2020 di Indonesia, Philippines, Thailand, dan Australia. Tahun 2002, Pak Pam menempuh studi di Helsinki School of Economics Finland dengan gelar MBA, kemudian lanjut bekerja mulai di bidang human capital sepertinya ya Pak ya, di HR field di Singapura, China, Hong Kong, bahkan Germany. Tahun 2013 beliau dipercaya sebagai HR Director in Citibank, kemudian 2016 sebagai HR Director in Danone Aqua, dan 2019 Pak Pam dipercaya sebagai HR Director in Bluebird Group. Tidak cuma menjadi HR Director di Bluebird Group, Pak Pam juga sebagai Chairman ASEAN Human Capital Organization, Ketua Dewan Pakar Ikatan Alumni Habibie, Dewan Penasehat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Kita beri aplaus untuk Pak Pam. Luar biasa. Yang menarik lagi, apa yang sudah beliau lalui, apa yang sudah menjadi experience dari beliau, beliau tuangkan dalam buku. Ada 3 buku yang akan menjadi gift untuk penanya terbaik pada siang hari ini. Jadi kami tunggu antusias Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan secara online maupun offline, nantinya akan kami beri kesempatan dan buku ini akan siap dibagikan, buku-buku yang tentu sangat menarik isinya. Baik, kita lanjut untuk diskusi bersama Pak Faisal dan Pak Pam. Apa kabar, sehat ya Pak ya? Saya senang sekali nih punya kesempatan bisa langsung ketemu dengan bapak-bapak yang inspiratif di lingkungan BUMN kita ya. Dan pada kesempatan siang ini kita akan memberikan waktu pertama untuk Pak Faisal dulu untuk menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit. Waktu dan layar serta tempat kami persilahkan kepada Pak Faisal. Duduk atau berdiri ini? Silakan Bapak, maunya gimana? Ekspresifnya seperti apa? Duduk nih? Gitu. Sujud. Sujud kata Pak. Mungkin saya berdiri aja ya. Silakan. Izin berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada FHCI yang telah mengundang pada kesempatan hari ini untuk sharing apa yang sudah kita lakukan di Pos Indonesia. Ya, tentu walaupun nanti secara umum saya jelaskan, tapi ujungnya apa yang sudah kita lakukan di Pos Indonesia. Judulnya sudah langsung diberikan oleh panitia, Relearning Leadership. Jadi bagaimana kita memimpin di era yang terus-menerus berubah dan terus-menerus kita beradaptasi dengan cara belajar. Jadi relearning leadership. Jadi kepemimpinan yang mengajak seluruh pasukannya untuk terus belajar, beradaptasi agar tidak tertinggal dengan berbagai perubahan dan selalu menjadi pemimpin, selalu menjadi pemenang ya karena agile gitu. Oke, next slide. Jadi nanti akan ada satu video yang saya suka sekali video ini, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman milenial dan Gen Z yang saat ini adalah mayoritas dari para karyawan di BUMN. Silahkan di play. We all have expectation for the future. We all worry about the future. I tell you, I'm lucky to know a lot of famous people. Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. I know all of them. I would like to share with you that those people, the difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. Those people complain, those people who fail. And do not always say, well, I don't have. Think about how you can make things different. Use your own brain to think.
When the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Thank you very much. Terima kasih. Jadi pesannya 3, saya singkat KOS, KOS ya. Jadi never complain K, yang kedua optimis, yang ketiga solutif. Jadi saya pikir itulah yang bekal anak muda yang hari ini banyak sekali anak muda baru kerja sebentar di suatu perusahaan di BUMN, baru 8 bulan katanya sudah mau keluar, sudah mau wah saya mau bikin usaha sendiri gitu. Seolah-olah dunia ini gampang semuanya gitu ya. Menghadapi tantangan sebentar sudah mengeluh, disuruh atasannya kerja lembur sampai jam 12 malam sudah mengeluh gitu ya. Mengeluh ini, mengeluh itu dan seterusnya gitu ya. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, mereka tidak melihat masa depan di suatu tempat itu masa depan yang cerah. Bekerja di suatu BUMN, mereka baru setahun mungkin atau 2 tahun sudah merasa kayaknya ini kerja di BUMN tidak menarik gitu ya. Tidak optimis melihat masa depan. Tidak melihat bahwa dengan adanya dia di situ seharusnya bisa ikut melakukan perubahan. Ya, dan tidak solutif, tidak berpikir. Dia hanya melakukan apa yang dia tahu. Tidak berusaha mencari solusi di luar apa yang dia tahu, tidak mau belajar. Nah ini yang kadang-kadang sering kita hadapi. Maka pesannya Jack Ma tadi sangat relevan dengan kondisi saat ini. Oke, next. Next slide. Oke, jadi ada 3 hal. Jadi yang pertama saya bicara tentang disruption and pandemic change everything. Jadi ini memang masalah utama kita, disruptionnya apa, dan pandemiknya apa kejadiannya. Kemudian yang kedua strategic formulation, kita mau formulasikan seperti apa, leadership apa yang cocok untuk menghadapi situasi ini. Dan yang ketiga tentang transformasi program. Jadi kami di POS setelah punya strategi ini apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, next slide. Jadi ada 3 disruption gitu ya. Ada digital disruption yang sudah inevitable gitu ya. Jadi sekarang ini era digital, semua pegang smartphone, semua interaksi either di smartphone atau di komputer. Itu aja sekarang interaksi, makanya disebut dengan digital disruption. Everything is in your gadget. Kemudian yang kedua millennial disruption. Ya, karena 47% dari penduduk sekarang ini adalah berusia di bawah 40 tahun dan mereka akan menjadi disebutnya bonus demografi. Kalau cara kita lead mereka, cara kita memimpin mereka, cara kita nurture mereka benar. Kalau salah malah jadi beban demografi gitu ya. Ini yang penting. Yang ketiga adalah pandemic disruption ya. Ini nobody knows, nobody expected bahwa akan terjadi pandemik selama 2 tahun seperti ini ya. Ini 3 disruption yang merubah semuanya, merubah behavior masyarakat, merubah behavior cara kita berinteraksi dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan istilah new normal. Inilah sebetulnya akibat ada 3 disruption yang datang bersamaan yang tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi. Apalagi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, dimanapun Anda berada, inilah kenyataan hari ini. Sehingga siapa yang bisa menghadapi disruption ini dengan baik, yang tentu menjadi pemenang. Siapa pemenangnya? Ialah yang agile. Ya, di pojok kuadran 3 itu ada yang disebut dengan the agile. Anybody, any organizations, any state-owned enterprise who are agile to face these disruptions, they will be a winner. Ya, mereka akan jadi pemenang. Ya, yang di bawah yang melakukan sesuatu as usual seperti biasa-biasanya saja sebelum pandemi, sebelum era digitalisasi yang dipercepat ini, mereka akan jadi the losers. Ada yang responnya tidak terlalu agile karena organisasinya besar, jumlah karyawannya lebih dari 20.000 gitu ya, sehingga tidak bisa agile, maka biasanya dilakukan respon pertama mereka, either they go digital, at least channelnya sebelumnya enggak punya mobile apps jadi punya mobile apps, sebelumnya enggak punya website jadi punya website. Itu at least, itu biasa respon pertama itu, sebelum agile gitu ya. Atau ke kanan, mereka be kreatif, ya, bikin produk baru,
bikin skema bisnis baru, bisnis model baru begitu ya. Nah itu biasanya first respond. Tapi yang the best respond ya go digital and kreatif. Nah ini yang jadi pemenang. Jadi pemenangnya adalah siapa saja, mau individu atau organisasi yang go digital and kreatif. Go digital saja tidak cukup. Memindahkan saja produk dari channel physical ke channel digital itu satu hal. Tapi kalau tidak ada bisnis model baru, skema bisnis baru atau sesuatu yang baru dari apa yang kita punya, tetap aja dia tidak akan agile gitu ya. Nah itu saya rasa ini penting sekali, ini very basic idea about how we respond the 3D atau disruption yang ada 3 tadi ya. Oke, next slide. Nah yang kedua ini saya elaborasi satu. Pertama Millennial and Gen Z Disruption Challenge ya. Kalau kita lihat yang orange gitu ya, boleh bergerak ini ya. Boleh bergerak. Yang orange gitu ya, yang orange itu Millennial and Gen Z. Itu sekitar 52%. Jadi dari populasi ini sekarang di Indonesia ini berdasarkan data statistik 52% masuk kategori ini. Anak-anak yang lahir setelah tahun 94 ini masuk 2 kategori. 94 itu namanya milenial, kalau setelah 2000 namanya Gen Z. Ini ada 52%. What should we do dengan mereka ini? Dan mereka ini punya karakter yang unik ya. Yang pertama tough to manage. Karena kebiasaan di rumah sudah semaunya ya. Kalau dulu kita dengan orang tua mau lewat aja pakai nyun sewu begitu ya, permisi begitu. Sekarang enggak. Ada tamu saja cuek gitu ya. Ada saudaranya datang ke rumah juga cuek saja gitu ya. Tough to manage gitu ya. Karena mereka merasa I can do what I do gitu kan. Kemudian accused of being entitled. Jadi mereka tidak punya tidak merasa perlu apapun, nggak suka punya mobil, nggak mau punya apartemen, nggak punya, kenapa harus punya motor? Wong saya bisa naik Gojek. Kenapa harus punya mobil? Wong saya bisa naik Grab. Kenapa saya harus punya apartemen atau punya rumah? Wong bisa sewa apartemen ya. Ini pandangan-pandangan tadi ya, millennials and Gen Z. Yang ketiga narsistik ya. Everything should be appear in social media. Nah, harus ditampilkan semuanya. Sedih ditampilkan, senang ditampilkan, frustrated ditampilkan, depresi ditampilkan juga gitu ya. Wah ini unik gitu ya. Tidak dipikir lagi impactnya gitu. Apa yang dikatakan orang tentang dirinya nggak peduli. Jadi pokoknya narsistik. Self interest. Jadi apa yang dia mau saja yang dia kerjakan. Kalau disuruh orang tuanya juga nggak dikerjakan, disuruh diminta tolong temannya juga nggak dikerjakan karena not interested. I'm only doing what I want to do. Nah ini agak rumit ini ya. Jadi dia nggak mau melakukan apapun selain yang dia suka. Padahal sekarang kuliah juga nggak bisa kan. Masuk teknik, nggak. Saya mau teknik mesin karena hanya ingin belajar mesin, nggak bisa. Ya mesti belajar dulu electrical engineering juga, ya belajar bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga gitu ya. Jadi maunya kalau kuliah di teknik mesin ya maunya pokoknya langsung ketemu mesin semester pertama gitu. Oh ini ya agak karakternya. Yang ketiga unfocus. Ya. Mereka menyebutnya multitasking. Kalau saya bilangnya unfocus gitu ya. Jadi sambil belajar dengarkan musik gitu kan. Musiknya rock metal keras gitu, belajar kewarganegaraan atau sivil gitu ya. Itu enggak masuk gitu ya. Belajar agama dengerin musik rock gitu ya. Jadi kalau saya sebutnya unfocus, mereka menyebutnya multitasking gitu ya. Padahal kita cuma punya satu otak ya, single processing. Kita enggak punya multi processing, enggak seperti komputer gitu ya. Nah ini lazy ya. Saya sebut lazy, mereka mereka enggak, saya enggak enggak malas. Saya dari tempat tidur apa saja bisa saya lakukan, belanja dari tempat tidur, download software musik dari tempat tidur, nonton dari tempat tidur. Mereka menyebutnya sebagai kreatif gitu ya. Sebagai bisa dilakukan di tempat tidur semuanya. Ini agak membingungkan memang ya. Nah, tapi mereka kalau sudah nanti bekerja atau sudah masuk ke real life setelah selesai sekolah, mereka pengennya work with purpose, bagus ya. Jadi mereka mau saya bekerja bukan hanya untuk uang.
Saya bekerja itu untuk kemanusiaan, ya, untuk umat manusia, untuk agar bermanfaat begitu ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Itu kayak itu aspirasinya gitu ya, bagus sebetulnya. Hanya saja dia tidak tahu itu big picture kan. Sebelum berguna bagi nusa dan bangsa kan berguna bagi tempat kerjanya dulu, berguna bagi masyarakat tetangga sekitarnya. Makin lama makin besar gitu ya. Wanna make impact. Ya, mereka maunya kalau bekerja itu langsung ketahuan hasilnya, langsung merasa produknya, hasil karyanya dipakai seperti itu. Baru tadi saya bilang baru 8 bulan bekerja di pos gitu ya, mau resign. Kenapa resign Mas? Iya Pak, saya sudah 8 bulan di pos, saya enggak bikin apa-apa katanya gitu. Saya enggak berguna bagi masyarakat, lah baru 8 bulan kok mau berguna buat masyarakat apa? Ya, jadi mereka enggak long term visionnya, jadi mereka maunya short term, cepat, instan. Makanya saya sebut sebagai generasi instant and disposable. Ya, ini generasi milenial dan Z ini generasi maunya instan and disposable. Mereka nggak mau lama-lama pegang sesuatu. Yang terakhir aspirasi mereka free food and bean bags gitu ya. Jadi maunya kalau kerja nggak usah di kursi gitu ya, nggak usah di meja kerja, maunya di bean bags. Terus Coca-Cola gratis, snack gratis, wah itu. Oke. Ketika kita siapkan, sediakan semua itu, tetap aja nggak puas gitu ya. Tetap aja setahun keluar gitu. Jadi maunya apa gitu. Nah, inilah yang karakter-karakter dan aspirasi yang unik dari para milenial Z. Itu bukan salah mereka 100%. Kita orang tua juga ikut salah ini, parenting. Ya, kita juga salah Pak. Zaman saya dulu ingin apa-apa itu ada ininya. Ada syaratnya, mau sepeda aja harus ranking 1, ya kan? Mau tas baru saja harus matematikanya 10. Jadi semua orang tua kita dulu sudah tahu artinya reward and punishment. Orang tua sekarang enggak. Mohon maaf ya, saya termasuk barangkali gitu ya. Kita terlalu gampang memberikan reward gitu ya. Pokoknya enggak dapat 5 sepeda. Pokoknya naik kelas tas baru, sepatu baru, atau handphone baru, iPad baru gitu ya. Jadi nggak terlalu tough kita ini jadi orang tua ini ya. Ini yang jadi karakter seperti inilah yang jadi tidak 100% salah anak itu orang tua ikut bertanggung jawab. Teknologi, ya gadget. Ya sudahlah kita lahir anak sekarang ini lahir sudah gadget Pak. Itu game itu instruksinya bahasa Jepang. Tapi dia tahu yes or no, tahu loh, nggak bisa bahasa Jepang, tahu yes or no, nggak bisa bahasa Inggris, tahu yes or no, belum bisa baca, tahu iya dan tidak. Wah itu ajaib ini, ya lahir sudah digital, teknologi. Tapi itu tadi akibatnya, everything is in your hand, everything is in your gadget, everything is in the computer. Akibatnya ada addiction gitu ya, kalau enggak mungkin kita juga addiction tapi tidak seberapa parah gitu ya. Kalau anak-anak itu sudah enggak nempel terus di tangan itu, di badannya dia handphone ya. Enggak pernah 1 detik pun terlewat itu. Impatient, enggak sabar. Tadi ya saya bilang maunya cepet, instant, impactful, maunya. Tapi kan dunia ini enggak bisa seperti itu cara kerjanya. Dan environment, ya, environment mendukung tadi ya. Dengan banyaknya kreativitas startup digital memungkinkan tadi nggak punya motor bisa naik motor, nggak perlu mobil bisa naik mobil at any time, nggak perlu datang ke warung bisa beli makanan. Ya. Environment memungkinkan mereka ya. Jadi mereka nggak salah-salah bener. Ada penyebab yang membuat mereka jadi punya karakter seperti ini gitu ya. Oke, next slide. Waduh masih 4. Dan itu juga terjadi di pos Indonesia Pak. Yang warna ungu dan warna merah. Itu adalah komposisi millennial and Gen Z di pos Indonesia. Almost 47%, 47% Pak, mirip. Sangat mirip dengan kondisi di Indonesia. Jadi pos Indonesia ini ya mikro demografinya Indonesia gitu. Dan mereka saat ini sedang berada di tengah gitu ya. Nah ini masalah. Bagaimana ini kalau yang Gen X yang warna hijau itu ya itu sudah masuk ke tahun ke-10 plus gitu ya, bekerja di pos Indonesia. Enggak masalah. Jadi ya sudah itu mungkin generasi yang
lahir belum ada komputer ya, lahir belum ada handphone. Ya, seperti itu. Tapi ini yang bagaimana ini punya 47% berkarakter seperti saya ceritakan tadi. Nah ini perlu leadership yang unik untuk nurture anak-anak ini. Oke, next slide. Nah ini saya ambil dari itu tadi millennials disruption, kemudian sekarang yang kedua itu pandemic disruption. Ada 10 ledakan ya di masa pandemi ini, saya ambil dari Prof. Renald Kasali, karena beliau komisaris utama Pos Indonesia ya, saya harus address ini beliau khusus ini ya. Oh iya, sebelah. Kalau enggak saya nanti di rapat gabungan BOD BOC masalah saya. Ya. Jadi ledakan kreativitas ya. Di masa pandemi tiba-tiba orang kreatif, sangat kreatif, yang enggak pernah budidaya lele, yang enggak pernah tahu pertanian, tiba-tiba pandai bercocok tanam, pandai memelihara ikan gitu ya. Home sweet home. Semuanya bisa dikerjakan di rumah ya. Kalau saya sih jarang belanja online. Istri saya tuh setiap hari aja ada yang datang. Paket kecil, paket besar, hari Sabtu, hari Minggu, Senin, pokoknya 7 hari, tiap hari ada paket gitu ya. Yang enggak penting-penting juga dibeli gitu ya. Enggak hanya yang penting, enggak penting dibeli. Wah ini masalah ini ya. Wah ketika mulai boleh penerbangan, mulai boleh level PPKM-nya mulai turun, wah mulai ini. Jalan tol macet di mana-mana, tempat rekreasi mulai padat ini ya. Terjadi ledakan outdoor tourism. Terjadi kolaborasi ya. Karena nggak bisa ketemu kan, dan ada internet ya sudah, semuanya berkolaborasi, webinar, Vicon, Zoom meeting dan seterusnya ya. Karena nggak bisa kemana-mana, harus minta tolong, ya karena nggak bisa secara physically terbatas, jadi minta tolong, menyebabkan orang terpaksa berkolaborasi ya. Ledakan konten. Sekarang setiap orang tidak hanya penikmat konten, tapi juga memproduksi konten, terutama ibu-ibu ini ya, waduh tiap hari ngapain ngonten gitu ya, istilahnya ngonten gitu ya. Apa aja difoto ya, apa saja difoto, dibikin konten gitu ya, diposting Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, semuanya itu hari-hari bikin bisa 2-3 konten. Ya, untuk supaya bikin konten yang baru les fotografi, les ngedit video, ya les semuanya gitu ya. Wah itu luar biasa. Jadi les jadi gaya hidup baru. Kemudian di live boom ya, kalau tadi economic boom, di live boom. Intelligence, di mana-mana intelligence ya, nanti mungkin dijelaskan Pak Pam. Chips harganya sangat murah di mana-mana. Sekarang bahkan sekarang ada ide chips ditaruh di bawah kulit, chips ditaruh di bawah kulit kepala supaya dia extended memory katanya. Jadi memori kita terbatas, di extend pakai chip sekarang. Di lensa mata. Ini sudah ada ide masang chip di lensa mata. Jadi nanti lensa mata kita ini jadi kecerdasannya 1000 kali lipat gara-gara ada chip gitu ya. Yang enggak bisa kita lihat, bisa kita lihat gitu di mata itu ya. Ini ide-ide yang luar biasa. Artificial living ya. Ya itu semuanya di rumah di mana-mana sudah artificial ya. Bisa apa saja di rumah, semuanya otomatisasi. Google turn on the light. Wah gitu ya. Siri, turn off the light gitu semuanya. Turn on the microwave gitu. Itu anak saya itu gara-gara pandemi itu rumah saya jadi ajaib gitu ya. Tapi kalau nggak ada dia pusing kita. Ini mau ngomong apa ngidupin lampu kan gitu. Wah itu gara-gara milenial tadi ya. Useless generation katanya. Karena serba otomatis banyak pekerjaan hilang. Banyak kompetensi yang tidak diperlukan gara-gara otomatisasi ya. Nah terus bingung. Anak-anak milenial ini gimana sekarang kalau saya ini nggak guna, ini nggak gitu. Terus kompetensi apa yang harus saya kembangkan ya? Nah ini jadi masalah. Non degree, nggak penting S1, S2, S3, jadi nggak penting. Nggak sekolah nggak apa-apa gitu. Wah ini jadi rumit ini ya. Dan yang terakhir open science, everything's in the net, in the internet. Jadi belajar apapun bisa di internet. Jadi ini fenomena yang kedua. Waduh, baru fenomena kan sudah habis nih. Oke, next slide. Ya ini saya pikir yang ketiga yaitu impact ya. Bank kena impact, ekspor import juga berpengaruh gara-gara pandemi, turun, impor turun, ekspor turun, transport internasional terutama ya, trade international trade ya turun semua. Hospitality and
F&B kena, tapi sebaliknya pharmaceutical naik ya. Karena orang perlu minum obat, vitamin, suplemen dan seterusnya. Manufacture hancur, tekstil hancur karena orang nggak perlu lagi berbaju bagus. Ini impact dari salah satu pandemi. Next slide. Nah, yang disruption yang ketiga digital ya. Kalau kita lihat mungkin saya address yang penting aja. Kalau yang atas sudah jelas, travel turun, transport turun, consumer turun, yang naik beauty. Kenapa beauty? Karena ibu-ibu walaupun webinar, walaupun Zoom tetap berdandan Bu, tetap beli kosmetik gitu ya. Termasuk kemarin saya ke Mandalika, saya ketemu seorang pengusaha muda Pak dari Mataram. Dia bikin kosmetik di Mataram dan booming sekarang karena kosmetiknya pasar menengah ke bawah. Dahsyat Pak, beneran ini kosmetik ini ya. Music streaming dan seterusnya. Yang menarik ini yang 37% dari pengguna yang mendownload apps menggunakan aplikasi di mobile itu orang yang sebelum pandemi tidak pernah menggunakan, nggak pernah live music streaming di musik, nggak beli Netflix. Itu 37% terjadi peningkatan orang menggunakan layanan digital. Dan 93% kalau disurvei, walaupun sudah tidak pandemik tetap akan mengkonsumsi itu. So jadi perusahaan Anda kalau tidak go digital ya wassalam. Karena everybody will spend their money to mobile apps, to application gitu ya. Nah, dan 400% transaksi ya karena tadi saya bilang ibu-ibu 7 hari seminggu, 7 hari dalam seminggu belanja. Itu terjadi peningkatan 400%. Next slide. Baik rekan-rekan, ini saya kasih quote-nya Einstein. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ini unik ini ya. Jadi maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda ya sebagai perusahaan atau sebagai individu. Apa yang kita lakukan? Next. Nah ini, as a company sebelah kiri. Ya, as a company mau nggak mau, saya sebut masa pandemi ini musim kemarau. Apa yang dilakukan pohon jati kalau musim kemarau? Merontokkan daunnya Pak. Revenue nggak bisa naik. Maka daun harus dirontokkan supaya survive. Jati yang survive kalau musim kemarau yang rontok daunnya semua. Tapi mereka hidup Pak. Jadi yang nggak penting-penting di cut. Maka cash is the king di masa pandemi. Ya, revenue di manage. Kalau ditahan kalau bisa nggak turun. Tapi kalau turun maka cost yang harus di manage gitu, cost optimization. Yang ketiga ini yang paling parah ya. Workforce management, maka banyak hotel merumahkan orang-orangnya, banyak yang PHK dan seterusnya. Ini demi cash flow Pak, karena cash flow is the blood of the company. Yang tidak melakukan ini ya wassalam. Yang kedua harus melakukan transformasi. Transformational leader, must pay. Nah, maka untuk menghadapi ini diperlukan leader-leader yang melakukan transformasi. Tapi dengan karakter yang unik, karena pressure. Ya, begitu Anda jadi dirut BUMN maka yang Anda hadapi di masa pandemik semuanya pressure. Pressure revenue turun, pressure cost harus turun supaya tetap profit. Ya, pressure beban pegawai. Everybody will face that. Maka tenang. Ya, Anda harus tenang. Tapi tidak cukup tenang, harus yakin bahwa badai pasti berlalu. Bahwa pandemi cepat atau lambat jadi endemi. Ya. Dan akan jadi normal, new normal ya. Yang ketiga Anda harus visi apapun yang Anda canangkan, rencana kerja apapun yang teman-teman lakukan harus clear disampaikan Pak. Jangan banyak-banyak, jangan susah-susah, maksimal 3 saja programnya. Meningkatkan revenue kalau bisa, kalau tidak bisa menurunkan cost. As simple as that. Kalau bisa investasi ditunda supaya cashnya enggak keluar Pak, ya, clear, care, ya, oke merumahkan karyawan, tapi Anda harus tahu persis siapa yang dirumahkan, bagaimana kondisi keluarganya, mesti dicek, sudah vaksin belum, tetap harus caring Pak, ya, itu penting. Yang kelima konsisten, program harus dilaksanakan secara konsisten terus menerus dikawal. Nah ini kelemahan kita semua sebagai pemimpin BUMN, tidak melakukan secara konsisten monitoring, ya, pengendalian. Ya kalau harus ada weekly meeting, harus ada monthly meeting, harus ada quarter meeting.
Membosankan Pak mengawal itu, tapi harus dilakukan supaya terjaga semua program. Itu ya 5 hal, ini pesan singkat saja untuk anybody who lead this state-owned enterprise dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Next. Nah, ini resep untuk memimpin anak-anak muda yang punya karakter yang saya ceritakan tadi ya. Pertama, how to build confidence around employee. Jadi anak-anak muda kita yang kalau di pos itu 47% tadi, kita harus meyakinkan mereka bahwa perusahaan ini punya masa depan. Bahwa Anda tidak bisa hanya bekerja setahun, kemudian ikut memberikan impact kepada masyarakat melalui pos Indonesia, nggak bisa. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Mungkin diakselerasi, karena apa? Mereka ngelihat, baru 20 tahun kemudian jadi VP. Ya, dia lihat VP-nya baru 20 tahun. Jadi SVP 25 tahun. Dia bayangkan Pak 25 tahun, aduh lama sekali jadi SVP. Jadi VP 20 tahun, jadi manajer 10 tahun, lama sekali. Untuk mencapai posisi itu ya. Wah ini sehingga mereka putus asa dulu. Baru bekerja sudah putus asa, melihat masa depannya jauh. Hanya harus diyakinkan dengan kemenangan-kemenangan kecil. Dengan tunjukkan Anda 3 tahun lagi, nah, Anda 5 tahun lagi kalau berprestasi, itu harus diberikan track yang clear, ya, accelerated career path yang bisa membuat mereka confidence. Find ways to teach employee about social skill. Nah ini ya, karena tadi di rumah sudah nggak pernah bersosialisasi, hidupnya di depan komputer dan gadget, maka kita yang ketempuan. Begitu mereka masuk dunia kerja, kita jadi orang tuanya yang benerin semua yang salah sebelumnya ini. Ngajari berteman, ngajari kalau stres harus ngomong sama siapa, how to cope with stress dan seterusnya. Ya, build safe interaction environment. Ya, kita berikan lingkungan kerja yang membuat mereka bisa berprestasi dan berkontribusi. Dan seterusnya, mungkin tidak semuanya. Oke, next slide. Tinggal 1,5. Saya pikir 45 menit, oke. Next. Oke, yang terakhir apa yang kita lakukan ya di pos untuk mengimplementasikan strategi tadi. Oke, next. Nah ini sedikit perkenalan pos. Jadi kita punya 5 portofolio, courier services, logistic services, financial services, property services, dan ancillary services. Mesti orang, apa Pak jasa keuangan? Bapak Ibu sekalian ingat waktu mahasiswa pernah dapat wesel, nah itu. That's financial services. Ya, transfer, remittance, payment, itu di financial services. Jadi sebelum ada bank, 275 tahun yang lalu pos sudah ngirim uang. Ya, usianya 275 tahun. Ini adalah BUMN tertua di Indonesia. Dibuat oleh VOC, oleh company ya, VOC-nya bangkrut, posnya survive gitu ya. Nah ini maka kita jadi punya 5 portofolio. Next, ini adalah network kita. Jadi kita punya 6 regional, punya 3.747 kantor cabang di seluruh Indonesia di kecamatan-kecamatan, dan punya yang atas tuh yang gambar orange kemitraan, ada agen pos, ada Oranger itu kayak Gojek gitu ya. Dan ada agen jasa keuangan. Inilah network kita di seluruh Indonesia, baik itu dilakukan sendiri atau oleh mitra. Next, minta sedikit ya Mas ya, extended nih dari 30 menit Bu, izin. Maka ada 7 transformasi Pak, untuk menghadapi situasi pandemi tadi dengan 3D, 3 disruption tadi. Yang bersamaan, tidak bisa serial ini. Ya di business transformation, kita canangkan from loser to winner. Kenapa loser? We are not dominant players in the market. Makanya saya sebut loser. Saya harus ngomong brutal fact. We are loser. You have to realize, we are not the winner. Aspirasinya, we want to become a winner. KPI-nya clear, increase market share. Di mana? Di 3 portofolio bisnis kita. Courier service, financial service, and logistic services. Yang kedua, product and channel transformation from physical to digital, mau nggak mau. Ya, sebelumnya apa-apa orang harus datang ke kantor pos. Now we have mobile apps. Namanya Pos Aja dan Pos B. Proses transformation from manual to automation, mau nggak mau Pak. Ya. Nampaknya gampang kata-kata ini ya, tapi pelaksanaannya luar biasa sulitnya gitu ya. Digitize and centralize proses. Ya. Di masa digital harus centralize Pak.
Karena kalau nggak centralized sulit mengendalikannya kalau digital. Di teknologi transformation from machine to services. Ya, kita punya data center sendiri, mengelola IT sendiri, beli server dan seterusnya. Why? Why should we have that all those fancy things? Why don't we outsource? Why don't we buy services instead of boxes? Ya, itu yang kita lakukan. Human resource transformation from resource to capital. Resource semakin lama value-nya makin rendah. Kalau capital semakin tua value-nya makin tinggi. Nah itu yang ini nggak gampang ini Pak. Ya, kita harus retrain, melakukan training, meningkatkan kompetensi. Wah banyak sekali supaya dia jadi capital. Organisasi from cost to commerce. Sebelumnya orang ngomong organisasi selalu ngomong cost. Enggak boleh naik costnya sekian pengembangan organisasi. Kenapa? Kalau impact dari organisasi itu bisa meningkatkan revenue, meningkatkan profitabilitas, why not? Kita ukur impactnya gitu ya. Yang terakhir from culture. Ini yang menarik, from behavior to characters. Ya. Kenapa saya sebut behavior? Behavior itu adalah company behavior ya. OCB kan, organization behavior itu adalah bagaimana akhlak di BUMN. Tapi bagaimana membuat akhlak itu masuk di alam bawah sadar setiap individu. Saya pernah ditanya, bagaimana Pak Faisal ngukurnya bahwa akhlak itu sudah sampai individu? Gampang. Lihat postingan sosial medianya. Apa yang dia posting, apa yang dia tulis, itulah kalau belum mencerminkan akhlak, that's not character. Ya, gampang. Tapi kenapa saya sebut harus sampai ke karakter? Karena harus di bawah sadar. Perilaku dia otomatis mencerminkan akhlak, perkataan dia mencerminkan akhlak, pemikiran dia mencerminkan akhlak. Nah kalau di sosial media aja celometan, ngomong gak karuan, menjelek-jelekkan perusahaan sendiri, menjelekkan mohon maaf pemerintah, bosnya, temannya, tidak mencerminkan akhlak Pak. Gampang. Ya, jadi kalau makanya kenapa saya bikin media monitoring. Memonitor sosial medianya karyawan pos. Ada khusus itu satu unit. Jadi kalau disitulah saya ingin mengukur seberapa jauh akhlak diimplementasikan sampai ke karakter. Next, ini contoh-contoh saja. Contoh di business transformation. From loser to winner tadi saya tetapkan contoh RKAP 2021 maka saya buat tema turning around Posindo business ya, by retaking courier service market share, acquiring state-owned enterprise logistics service and innovating on inclusive fintech services. Ya, karena kita bukan bank. Kita masuk di fintech. Non bank account masyarakat yang enggak punya bank account. Ya, to achieve triple double digit of RENI ya, RENI revenue, EBITDA and net income. Ini satuan-satuan keuangan harus dimasukkan di tema supaya clear Pak, impactnya apa. Semua perbuatan, semua program tidak boleh keluar dari cerita ini. Next. Tadi saya ceritakan product and channel, sekarang kita punya pos aja, punya pos P, punya pos blok. Ya, punya pos blok. Jadi kita baru launching dan insya Allah tahun depan kita akan extend ke pos blok di Medan dan Surabaya. Ini untuk supaya anak-anak muda milenial ingat kembali, pos itu ada. Bukan hanya ngirim surat. Ya. Nah ini juga penting. Next. Ini contoh-contoh kecil proses automation ya. Sekarang kita semuanya dashboard, profit and loss per kantor, per cabang, per regional sudah ada semuanya. Mereka nggak usah lagi bikin sendiri. Anda lihat, Anda sudah profit belum? Cabangmu jumlahnya berapa? Pak, cabang saya jumlahnya 52. Mana yang belum profit? Bisa dilihat semuanya ya. Semuanya automation. Kolaborasi internal kita buat ya, sebelah kanan itu nota dinas elektronik. Wah, ini sebelumnya di surat menyurat internal aja manual gitu ya. Oke, next. Teknologi transformation ya. Ini kita sudah dilihat masyarakat sebelumnya pakai carbonized paper lembar 3 lapis, sekarang sudah pakai stiker. Next. Human resource transformation ini yang penting sedikit lagi. Ya, kita sekarang punya employer branding, jadi kita rekrut sekarang digital talent mau nggak mau. Sebelah kanan kita sekarang punya learning platform, learning management system and knowledge management system. Dan yang bawah ini yang penting,
Kita sudah punya Integrated Talent Management System atau ITMS ya. Ini penting sekali. Next, masih human resource. Kita merubah mindset, ini yang paling berat ya. Resetting mindset untuk anak-anak milenial dan Gen Z kita. Ya. Alhamdulillah kita punya Komut Profrenal kan. Public figures. Jadi Profrenal bicara apa saja langsung dipercaya gitu ya. Karena kredibilitasnya ini sangat membantu sekali ya. Kita mengundang eksternal speakers, terus merubah mindset agar semua transformasi jalan. Next. Tadi yang sebelah kanan ya, ini kita bikin career path. Jadi ada accelerated, 16 tahun kamu bisa jadi band 1, BOD-1. Kalau kamu agak lelet sedikit ya 22 tahun baru jadi BOD-1. Kalau kamu sangat lelet ya bisa 29 atau 30 tahun gitu. Jadi kita beri pilihan. How to-nya kita ajari. Ya. Oke, next. Organization transformation tadi ya, objektifnya clear. 1, kita rebalancing bisnis. Sebelumnya ada 11 regional, kita pangkas jadi 6. Ada 205 kantor cabang utama, kita pangkas jadi 43. Ya, supaya agile, supaya lincah. Kita bikin diferensiasi. Yang depannya eksekutif itu cari duit. Remunerasinya harus paling tinggi. Ya, dibandingkan yang strategik, yang bikin policy. Wah, sebelumnya dibalik, yang bikin policy remunerasinya lebih tinggi dari yang cari duit. Salah toh. Ya, itu tidak intensified KPI kita. 4, refocusing, saya sebut 3 BOS, business, operation, service. Udah itu aja, jangan kemana-mana. Yang terakhir, kita enabler and support consolidation ya. Human capital semuanya kita konsolidasi, kita centralize supaya lebih mudah pengendalian. Terakhir, culture. Next. Mohon maaf ya, ini culture. Nah ini yang saya lakukan agak ekstrim di service. Jadi di loket, setiap pelanggan yang sudah membeli layanannya pos, saya minta untuk memberi feedback. Dan feedbacknya saya bikin 5 level. Level terendah saya kasih nama kriminal. Wah, saya diprotes Pak, Bapak Ibu sekalian. Hampir di demo saya. Tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia Pak. Masa kita disebut kriminal? Wah gitu awalnya. Oh, saya jalan terus saja. Kalau Anda dapat feedback kriminal mohon maaf. Kalau karyawan langsung saya dismiss dari loket. Kalau tenaga kontrak saya langsung putus. Mohon maaf. Wah, kriminal ini saya ambil dari Ron Kaufman ya. Penggunaan kata kriminal. Yang di bawah itu from culture to character. Wah ini yang saya bisa media monitoring yang saya ceritakan tadi ya, sosial medianya anak-anak itu saya pantau itu. Kalau tidak sesuai akhlak catat, tegur, telepon dan seterusnya. Oke, terakhir terima kasih sudah selesai saya pikir ini ya. Ya, terima kasih. It is not about having a digital strategy, but it is about having the whole business strategy ready for digital. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Pak Faisal, no wonder ya, ini penjelasannya komplit banget, mulai dari bagaimana kita mengelola disruption itu sendiri, kemudian leadership apa yang cocok, baru bagaimana kita melakukan transformasi. Ini bisa menjawab banget, saya cek-cek ya, ternyata PT POS itu tahun semester 1 2021 ini membukukan 720% pendapatan bersihnya loh, luar biasa ya. Ini no wonder, makanya tadi penjelasannya komplit banget. Oke, sekarang giliran Pak Pam ya. Cerita dong Pak, gimana Bapak menyikapi leadership yang terjadi selama pandemi ini? Siap, terima Waktu kasih. kami persilahkan. Saya izin Silakan, berdiri juga. Makasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Forum Human Capital Indonesia. Saya berbahagia dan terhormat menjadi bagian dari forum ini. Meskipun beberapa tahun lalu saya sempat pesan kalau kasih time slot jangan pas orang ngantuk dong gitu ya. Tapi ya oke lah. Jadi saya terpaksa harus entertain, menghibur, beberapa joke supaya kita lebih bangun lah kasarannya begitu. Oke, relearning the leadership, learning from the future. Kita hari ini mempelajari kembali ya bahwa teori-teori leadership sudah berganti ya. Dan kita belajar bukan hanya dari masa lalu tetapi dari masa depan. Pak, bagaimana caranya belajar dari masa depan?
Gak masalah. Karena kita ini pun sekarang ngajari anak-anak kita kuliah, sekolah, mengajari mereka untuk pekerjaan yang mereka lakukan 5 tahun lagi, pekerjaannya belum ada. We are training our children for the job that don't exist yet today. So that's what we are doing, learning from the future. Makanya sengaja saya kasih gambar di sini adalah seseorang yang bermain selancar angin. Ini melambangkan keseimbangan. We have to be balanced between the past and the future. Problem bangsa kita kadang-kadang kita terlalu lupa pada masa depan, sibuk membayangkan masa lalu. Dulu Majapahit Jaya, dulu Sriwijaya Jaya, saya setuju. Tapi pada saat ada yang ditanya bagaimana Indonesia 5 atau 10 tahun lagi, ya banyak yang kebingungan menjawabnya. And that's what we are doing. Bagaimana kehidupan di masa depan akan berubah. Next slide. Pandemi. Pandemi mengubah segala sesuatu. Contoh yang sederhana ada di gambar ini. Jakarta yang dulunya macet total. Jakarta yang dulunya macet, panas, hujan. Dan seperti Anda lihat di gambar ini, ya tiba-tiba sepi. Tiba-tiba tidak ada apa-apa. And this is the situation, dan pada saat itulah semua dipikir ulang. Semua bisnis seperti dibilang Bapak berganti. Semua direktur utama BUMN, kata Bapak tadi Pak Faisal lah, semuanya sibuk memikirkan survival. Kami di Bluebird mendapatkan masalah yang sama, Pak. Karena kalau di PT Pos pandemi masih ada yang ngirim barang. Di Bluebird pandemi ini penumpangnya Bluebird tidak ada, Pak. Survival. Berarti apa? Kita harus berjuang keras bagaimana perusahaan bisa survive, bisa berinovasi demi masa depan. Saya bersahabat dengan banyak orang, salah satu sahabat saya orang Makassar bilang ke saya, nahkoda yang handal hanya dididik dari lautan yang penuh topan dan badai. Dari situ saya belajar kalau ada yang badai besar, saya sujud syukur, alhamdulillah. Berarti saya mau naik level. Berarti saya menghadapi ujian yang akan membuat saya ke level berikutnya. Next slide. Kata VUCA menjadi relevan, bahkan diulang lagi menjadi sangat ekstrim. Banyak bisnis dulunya berpikir mereka berlayar di lautan yang tenang. Ternyata apa? Sekarang semua bisnis berada dalam ketidakpastian, berada di depan sebuah badai dan ombak yang siap meluluh lantakkan perusahaan Anda. Sehebat apapun. Yang saya pelajari adalah sehebat apapun kejayaan Anda di masa lalu, sama sekali tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Beberapa perusahaan besar baik dari luar negeri maupun Indonesia siap-siap diambang keberangkutan. Beberapa perusahaan besar baik itu BUMN maupun perusahaan swasta berada dalam masalah besar. Tidak ada lagi yang aman. Jadi kalau dulu kita kaya, kalau dulu kita pinter, kita dulu hebat, bagus. Tapi jangan takabur. Jangan sombong. Kesuksesan di masa lalu sama sekali tidak menjamin kesuksesan di masa depan. Yang dulu IP-nya tinggi, belum tentu sekarang karir atau hidupnya lebih sukses. Saya sedang membela diri karena IP saya pas-pasan. But the reality memang begitu. Dulu ada perusahaan seperti Kodak yang begitu hebat. Yang milenial nggak kenal Kodak. Tapi Pak Faisal sama saya tahu. Karena kalau habis wisuda, kondangan atau piknik selalu pergi nyetak foto. Cuci cetak zaman dulu namanya. Afdruk, anak milenial nggak ada yang tahu kata afdruk. Sementara saya masih tahu ASA 100, 200, 400 yang isinya 12, 24, 36. Tapi Kodak kemana? Almarhum Kodak rest in peace. Nokia, handphone yang dulu, handphone sejuta umat, kemana mereka pergi ya? Ternyata tidak ada lagi. Pelajarannya apa? Kesuksesan di masa lalu tidak menjamin. Semua harus bersiap dan semua harus berubah.
Jadi memang dunia sekarang menjadi sangat rapuh, penuh dengan ketidakpastian, sangat rumit dan begitu ambigu. Semua menjadi rancu, tidak jelas lagi siapa kawan, siapa lawan. Dulu kami di Bluebird menguasai bisnis taksi selama 49 tahun, rajanya taksi Jakarta. Datanglah pemain baru. Apakah kami harus berkompetisi? Tidak. Kami berpartner dengan mereka. Bapak-bapak sekalian bisa pesan Bluebird lewat aplikasi kami atau aplikasi mereka. Bring your friend close, bring your enemy closer, kata Godfather begitu. But that's the reality. Tidak ada lagi batas yang jelas. Next slide. Kami di Bluebird, karena kami berada dalam disrupsi, kami juga harus berinovasi sebanyak mungkin. Makanya kalau dulu kami istilahnya melambai, Bapak mencegat taksi pergi ke jalan dengan melambai. Lama-lama orang malas. Tadi Pak Faisal bilang, orang makin lama makin malas. Ibu saya dulu aja lihat remote control udah marah. Dia bilang remote control itu hanya untuk orang yang lumuh. Lumuh itu bahasa Jawa artinya malas. Wong mau pindah channel aja kok kayak gitu. Tapi memang itulah nature dari manusia. Makin lama makin malas. Orang yang dulu mau ke jalan panas-panas melambai, nggak mau lagi. Berarti apa? Mereka akan nelpon. Selamat siang Bluebird, saya Pambudi, mau pesen taksi. Di mana Pak rumahnya? Saya di Jalan Teladan 2 nomor 31. Nanti Bapak belok kiri, ada rumah gedong yang paling gede, paling besar. Bukan saya itu. Itu sebelahnya ada warung Tegal. Nah, but what I'm saying adalah dari nyegat jadi telepon. Lama-lama malas. Nelpon kelamaan, harus jelasin. Apa yang mereka lakukan sekarang? 2 tombol, 2 klik di aplikasi taksi datang. Apa artinya? Digital platform. Bukan hanya itu inovasinya, sekarang ada berkirim. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa belanja barang mewah, tas LV dan diantar oleh Bluebird. Sushi atau kue dari Harvest yang mahal mungkin tidak bisa kena panas, bisa diantar. Itu salah satu inovasi yang kami lakukan. Selain cool truck, ada mobil elektrik. Silakan Pak Faisal, kapan-kapan saya jalan-jalan pakai Tesla kami keliling kota. Dan itu semua inovasi yang kami lakukan. Karena apa? Tanpa berinovasi kami akan mati. Sudah tidak waktunya lagi menjadi gajah. Karena gajah itu lamban. Mari kita menjadi citah yang lincah. Ingat, semua harus bergerak dan berubah dengan begitu cepat. Next slide. But dunia sudah berganti dan leader-leader diharapkan untuk semuanya selalu berubah. Apa itu namanya? 2 hal harus dilakukan. Krisis yang ada harus dipadamkan, harus segera dilalui sambil menyiapkan ke masa depan. Karena nggak ada gunanya Anda keluar dari rumah sakit, sakit sehat keluar dari rumah sakit sampai di luar rumah sakit ketabrak mobil. Nggak ada gunanya. What I'm saying, tetap harus survive. Tapi pada saat kompetisi berjalan, semuanya tetap harus mampu memenangkan kompetisi. Kami di Bluebird tetap harus melakukan efisiensi. Tanpa efisiensi nggak bisa survive. Tetapi pada saat yang sama kami tetap merekrut ratusan artificial intelligence programmer. Apa yang mereka lakukan? Menyiapkan platform ke masa depan. Apa yang harus kita lakukan? 2 hal harus berjalan. Managing the current crisis, preparing for the new future. Kalau bahasa orang minyak lebih sederhana. Bahasa orang minyak ada namanya eksploitasi dan eksplorasi. Eksploitasi itu adalah ladang minyak yang sudah ada atau sumur minyak yang sudah ada dikeruk sebanyak-banyaknya untuk menghasilkan minyak, mendatangkan keuangan. Sambil pada saat yang sama kita eksplorasi cari sumur minyak. Semua perusahaan minyak akan melakukan itu. Problemnya adalah ini 2 permainan yang berbeda. Ini 2 bisnis model yang berbeda. Kalau kita ngomong eksploitasi ladang minyak yang ada, intinya adalah keruk, cari untung. Kalau eksplorasi, eksperimen, belum tentu berhasil.
Makanya perusahaan minyak kelas dunia tahu mereka menghabiskan jutaan dolar mencoba menggali minyak, belum tentu ada minyaknya. Nggak boleh marah. Ownernya nggak boleh bilang, udah menghabiskan jutaan dolar, kok belum mendatangkan uang. Ya kalau nggak gitu nggak ketemu. The same go with innovation. Pada saat kita menjalankan bisnis yang lama, mature, itu adalah bisnis di mana kita nyari untung. Kalau kita berbisnis inovasi atau eksperimen, kita nggak tahu. Namanya try and error. Banyak yang gagal, kadang-kadang ada yang berhasil. Inovator tahu itu. Jadi jangan pernah mengharapkan keuntungan saat ini juga dari bisnis inovasi. It take time dan itu sebuah eksperimen. That's the two different game. Next slide. Berarti bisnisnya harus digantikan dengan semua konsep yang berbeda. Yang di satu tempat execute. Yang satu existing business, yang satu masalah tradisional dan annual budgeting. Yang kedua masalah evolusi, inovasi, disrupsi dan lain sebagainya. Entrepreneurial spirit. Dan ini yang bermasalah. Karena seringkali kita mencoba melakukan orang yang terbiasa main dengan tangan kiri, disuruh main dengan tangan kanan. Secara nature kita mempunyai tangan yang dominan. Banyak yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau Anda terbiasa nulis dengan tangan kanan, cobalah nulis dengan tangan kiri. Susah kan? Padahal suatu saat, maaf, semoga tidak terjadi. Bisa saja suatu saat Anda jatuh dan tangan kanan Anda patah. Apa yang Anda harus lakukan? Terpaksa nulis dengan tangan kiri. Problemnya orang tidak terbiasa. Sama persis orang yang tangan kiri nggak biasa dengan tangan kanan. And this is what it is. Banyak sekali orang yang mengandalkan kompetensi masa lalu. Saya insinyur, sekali insinyur, tetap insinyur. Apalagi zaman dulu, kita dikotak-kotakkan dengan dua kotak yang namanya IPA dan IPS. Kalau anak IPA ketemu anak IPS, kayaknya udah siapa elu. Anak IPS ketemu anak IPA, kalian bukan anak gaul, mainannya kutu buku aja. Dunia kita dikotak-kotakkan. Padahal Pak Faisal ini nggak bisa jadi dirut kalau hanya belajarnya teknik. Dulu teknik elektro Pak ya. Kalau hanya belajar teknik elektro nggak mungkin bisa jadi dirut. Seorang teman saya jadi dirut BUMN di sini. Lulusan teknik industri ITB ya. Masternya hukum dari Universitas Pajajaran. Ibu ini tahu siapa beliau. Tapi kombinasi antara teknik industri dan hukum. Jadi udah nggak ada zamannya lagi mengkotak-kotakkan. Saya IPA ngelihat ke orang IPS seolah-olah serendah-rendahnya manusia. Atau orang IPS sombong kepada anak IPA. The game is over. We need to do both. Saya orang computer science. Computer science itu 1001. True false. Setelah itu saya pergi ke HR. Ya Allah. HR itu bukan hanya 10 lah. Warna pelangi ada 7. Abu-abu aja ada 50 macam Pak. Namanya 50 Shades of the Grey. Semoga Anda sudah membaca buku itu. But what I'm saying adalah, that's the world that we are living. Harus beradaptasi. Banyak sekali. Jadi kalau orang jago implementasi, harus belajar inovasi. Orang jago inovasi, terlalu banyak kreatif, nggak bisa implementasi, harus belajar implementasi. Because you need to do two things. Kenapa demikian? Next slide. Karena sebuah inovasi tidak bisa, next slide. Karena sebuah inovasi ya tidak bisa lagi diukur dengan KPI, Key Performance Indicator. Ada satu kata yang membunuh kita, namanya Key Performance Indicator. Kenapa demikian? Karena itu diukurnya setiap tahun, setiap quarter, bahkan setiap bulan. Bapak ini tahu, top line-nya berapa, bottom line-nya berapa. Seolah-olah cuman itu yang dihitung. Dan karena itu yang dihitung, Kodak bangkrut, Nokia bangkrut. CEO Nokia yang terakhir bilangnya, we did not do anything wrong. Our KPI were all good. Somehow we lost the game. CEO-nya Nokia terakhir bilang, semua KPI-nya bagus kok. Kenapa salah? Karena KPI-nya salah. Sekarang harus move on, bukan hanya dari Key Performance Indicator.
Kenapa? Karena inovasi is not about performing, is about transforming. Berarti harus diubah bisnisnya kalau berinovasi dari KPI menjadi KDI, Key Development Indicator. What is that? Mengembangkan bisnisnya, bisnis yang baru, mengembangkan people-nya. Makanya saya senang Bapak ini punya dashboard yang sangat canggih untuk mengukur people aspek. Dan mengembangkan diri sendiri, jangan lupa. So this is what we need. Berubah dari Key Performance Indicator ke Key Development Indicator. Dua-duanya harus jalan. Bisnis yang mature dan menghasilkan bisnis, seperti Pak Faisal sampaikan tadi, deliver harus tetap dijalankan. Tapi ada KDI yang harus diukur. Membalanskan tangan kiri dan tangan kanan. Dan itu namanya ambidexter leadership. Next slide. Padahal yang namanya berubah itu sangat-sangat susah. Gak ada orang yang suka berubah. Karena mereka semua nyaman berada di zona tertentu. Bapak saya dari dulu di Magetan sana bilang, Le, ada dua kata yang tidak akan pernah bisa berjalan maju. Berjalan barengan. Maju atau nyaman. Kalau kamu mau maju, Le, hidupmu tidak akan nyaman. Kalau kamu mau nyaman, hidupmu tidak akan maju. Growth and comfort don't coexist. Siap-siaplah, pengen maju, monggo tidak nyaman. Pengen nyaman, monggo tidak akan maju-maju. Harus mencoba discomfort of the change. Harus diokein dengan itu. Padahal yang namanya milenial, itu generasi instan. Generasi yang tidak sabar. Dulu ibu saya kalau masak Indomie 2 jam. Pergi ke pasar, bukan masak mie Indomie. Zaman dulu ibu saya masaknya mie godok. Pergi ke pasar, beli mie, cap telur. Kemudian dibawa, ayam dipotong, sayur dipotong, telur diceplok, dicampur semua 2 jam. Saya dengan sabar menunggu itu. Setelah itu kita masuk kuliah. Ada pahlawan tanpa tanda jasa yang menyelamatkan kami semua, namanya Indomie. Tanpa Indomie kita semua waktu kos kelaparan. Betul Pak ya? Nah itu pahlawan, the real pahlawan itu. Dari 2 jam dipotong, masa Indomie tinggal 10-15 menit. Instan. Saya pikir sudah cukup. Anak-anak saya komplain. 10 menit terlalu lama Pak. Jadi sekarang anak saya siap dengan termos air panas. Ada pop mie di sini. Dituang 2 menit. Masuk langsung. Saya yakin cucu saya nanti 2 menit terlalu lama. Mie mentah dimakan. Air mendidih diminum. Dicampurnya di perut. But that's the situation. Kalau Anda mau maju harus siap-siap keluar dari comfort zone. Tunggu dulu. Belum maju dulu. Setelah itu Anda harus memasuki namanya zona ketakutan. Fear zone. Melawan ketakutan Anda sendiri. Kalau lihat Facebook saya melatih anak-anak saya bermain-main dengan ular python 7 meter. Masuk ke gua di Sukabumi namanya zona of eternal darkness. Tidak ketemu cahaya selama 8 jam. Yang hidup hanya kelelawar dan jangkrik. Gua yang punya antenanya 1,5 meter. Saya ajak bungee jumping, saya ajak parasut. Anak saya nanya, "Pak, kenapa melakukan ini?" Supaya kalian berani melawan ketakutan Anda sendiri. Bahasa Inggrisnya fear adalah face everything and race. Hadapi semuanya dan bangkitlah. Bukan fear everything and run. Takutilah semuanya dan lari. Berarti apa? Ada prosesnya. Dari comfort pergi ke ketakutan, baru berkembang, baru belajar, baru akhirnya berkembang. It take proses, it take time, let's respect that. Jangan sampai karena generasi instan, begitu keluar comfort, langsung maunya berkembang. Saya sangat setuju bahwa Pak Faisal menyampaikan, kalau kamu pinter dan cepat bisa menjadi SVP, Senior Vice President, band berapa Pak? 5 tadi ya. Band 1 dalam waktu 14 tahun. Bukan berarti ya
Saya mau jadi direktur dalam waktu 3 tahun, ya bikin aja perusahaan sendiri. Ya kira begitu kan. Nah, emang perusahaannya mbahmu apa gitu kan. Nah, tapi kalau mau take proses. Why? Dan ini caranya. Dan semua caranya itu pasti nggak ada yang nyaman. They need to work extremely hard. Zaman dulu motivator kerjaannya adalah bilang jangan bekerja keras, bekerjalah cerdas. Don't work hard, work smart. Itulah makanya mereka terus-menerus jadi motivator dan gak akan pernah jadi dirut seperti Bapak ini. Karena untuk jadi Pak Faisal, you have to work hard and smart. Betul ya Pak ya? It has to be both. Untuk menjadi semua direksi, semua pemimpin bisnis leader yang bagus harus bekerja keras, secara cerdas, dengan ikhlas, sampai tuntas, gak boleh malas. Sudah ya, saya cukupin di situ. That's what we are doing. Jadi ingat, keluar dari zona nyaman menuju zona berkembang, tapi perlu waktu. Next slide. Nah, ini slide yang paling penting. Karena dalam setiap fase dari sebuah bisnis, Anda membutuhkan leader yang berbeda-beda. Zaman sekarang modelnya startup. Startup itu bahasa artinya adalah sudah lama start, profitnya nggak pernah up. Long time ago started, the profit never up. Padahal mereka lupa yang namanya bisnis itu ujung-ujungnya cari untung. Ini bukan panti asuhan, ini bukan yayasan sosial. Mereka lupa startup kayaknya keren banget. You forgot what is the business. Ini kayak tim-tim sepak bola Indonesia. Permainannya indah, mainnya bagus, strateginya jitu. Skornya berapa? Kalah 5-0. Yang nggak ada gunanya. That's the situation. Tapi memang pada awal startup memerlukan entrepreneur. Orang-orang yang punya ide yang banyak. Setelah itu rapid growth, jualan. Mencari customer sebanyak-banyaknya. Setelah itu mature. Nah ini waktunya nyari cuan. Untung. Setelah di decline harus rebirth, cari entrepreneur lagi. Pada setiap fase Anda membutuhkan leadership yang berbeda-beda. Yang nggak ngerti kadang-kadang nanya, itu CEO-nya bagus banget, kok diganti? Loh memang fase bisnisnya beda, membutuhkan leader yang berbeda-beda. Kalau lagi startup perlu orang yang bikin ide. Kadang-kadang yang bikin ide nggak bisa jualan. Kadang-kadang yang bisa jualan, jago jualan ke pelanggan, janjinya banyak, untungnya nggak ada karena cost-nya. So in the different situation, Anda perlu leadership yang berbeda-beda. Steve Jobs adalah seseorang yang paling jenius dan paling berbesar hati. Saya menciptakan MacBook, inovator, keren banget. Jualan saya nggak bisa jualan, saya serahkan kepada orang lain. MacBook dijual, lu sukses di pasaran. Kemudian ternyata mulai banyak kompetitor, mereka perlu produk baru lagi. Apa yang dilakukan Steve Jobs? Begitu perlu entrepreneur, saya masuk lagi. Saya menciptakan iPhone. Setelah selesai iPhone, saya menciptakan iPad. Sayangnya Tuhan berencana lain setelah iPad, dia meninggal dunia. Padahal saya udah deg-degan. Kayaknya habis iPad dia akan menciptakan iPay. Waduh, berat nanti kita harus bayarin terus-menerus kayak begitu ya. But that's reality. So ingat, leadership style berbeda dalam masa yang berbeda-beda. Berarti kita harus siap-siap beradaptasi. Next slide. Kita harus takut kepada sebuah hari yang bersejarah tanggal 12 Mei tahun 97. Seorang Grandmaster, juara dunia catur, itu udah dewanya dewa, otaknya udah cerdas luar biasa, dikalahkan oleh komputer dari IBM namanya Deep Blue. Berarti apa? Kita semua siap-siap kehilangan pekerjaan. Anda juara dunia bukan? Bukan. Nah ini juara dunia aja kalah. Dan itu yang terjadi. Teller bank digantikan ATM, penjaga tol digantikan oleh mesin. Dulu saya kerja di sebuah bank di mana orang yang meramalkan harga saham digantikan oleh sebuah software. Tugas HR akan berganti. Dulu HR adalah human
resource, lama-lama kita akan mengelola human and robot. Siapkah kita? Berarti kita harus belajar banyak. Next slide. Karena apa? Semua kompetensi yang kita punya di masa lalu bisa saja tidak relevan. Contoh sederhana, kemampuan teller menghitung uang dengan cepat tidak dibutuhkan lagi. Kemampuan kita mengelola HR mungkin sekarang dibutuhkan, suatu saat mungkin tidak. Saya pernah menjadi HR Director sebuah pabrik air minum terbesar di Indonesia. Ada satu pabrik yang dibangun di Pandaan dulu perlu 1.000 tenaga manusia. Tapi pada saat kita membangun lagi sebuah pabrik di Ciherang hanya perlu 30 manusia. Artinya apa? Ternyata kadang-kadang komputer lebih handal, lebih reliable, lebih murah. Nggak pernah mogok kerja, nggak pernah minta naik UMP. Dan terutama nggak pernah pamit sama saya, Pak Pambudi, anak saya sakit, saya hari ini datang telat. Komputer belum punya anak, belum. Mungkin suatu saat akan ada. Artinya apa? Kompetensi yang Anda punya suatu saat bisa tidak relevan. Jadi intinya apa? Belajar, belajar, belajar. Saya dulu expert dalam bidang computer science, sekarang saya belajar HR. Dunia saya tidak berhenti, saya belajar marketing, menyiapkan berikutnya fase dari kehidupan saya berikutnya. Keep learning, keep studying. Next slide. Forget what you know. Dan ini kadang-kadang orang lupa. Mereka orang HR, hobinya baca HR terus. Orang finance, hobinya baca finance terus. Bukan hanya itu, makannya sama orang finance. Dunianya nggak berkembang. Bagi saya adalah forget what you know, learn something new. Next slide. Jadi gimana? Build a growth mindset. Bahwa kita harus berkembang terus-menerus. Mengobservasi tren yang sedang terjadi. Curious, ingin tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan saya lakukan. Harus memikirkan kekuatan apa yang saya punya, kompetensi apa yang saya punya, kompetensi yang saya pelajari. Ada waktunya untuk unlearn. Otak kita terbatas, waktu kita terbatas. Kalau Anda orang HR, pada saat pulang nanti cari semua buku HR Anda, taruh di box, di lakban, jangan dibuka dulu. Baca buku strategi, marketing, dan sales. Kalau Anda orang finance, buang dulu semua buku finance, baca buku yang lain. Supaya Anda pengetahuan bertambah. Dan itu yang nggak bisa digantikan komputer. Next slide. 5 cara untuk belajar. Sesederhana ini, saya akan memberikan 5 tips. 1, cari 5 expert dalam bidang Anda. Kejar mereka di sosial media, cari belajar sebanyak-banyaknya dari mereka. Kalau di marketing, expertnya siapa, di HR, expertnya siapa, belajar dari mereka sebanyak-banyaknya. Setiap tahun baca 5 buku dalam bidang yang Anda pelajari. Cari 5 buku, baca, terapkan, pelajari. Ikut 5 event setiap tahun minimal. Event seperti ini adalah sangat bagus karena kita belajar dan belajar. Tapi 1 nggak cukup, minimal 5. Sambil cari network supaya kita tidak menjadi katak di dalam tempurung. Join 5 community. Jangan hanya join di dalam community yang Anda berada. Orang BUMN ngumpulnya sama orang BUMN. Swasta ngumpulnya swasta. Orang HR ngumpulnya sama HR. Join cross community. Dan community yang membawa spirit positif dan Anda bisa belajar. Di dalam dunia HR, FHCI adalah satu komunitas yang bagus, HRDI, One HR, dan beberapa community seperti itu, please join. Tetapi saya yakin ada community lain dalam bidang yang lain. Kenapa orang HR nggak ikut community marketing? Kenapa orang marketing nggak ikut community orang finance? Kenapa orang legal nggak ikut community orang HR? Anda akan belajar lebih banyak. Mulai menulis, write an article every 5 days. Seperti Bapak bilang tadi, konten. Bikin LinkedIn, TikTok, IG Live, atau apapun setiap 5 hari. Last slide. In the end of the day, saya akan ngajarin, saya akan share. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan kepada kita. Never stop learning because life never stop teaching. Nama saya Pambudi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget Papa, asik banget ya HC direkturnya kayak begini nih, kebayang. Makanya Bluebird tetap struggling, tetap survive di tengah situasi pandemi ini. Cakep, cakep. Tepuk tangan lagi dong buat Pak Pam dan Pak Faisal. Baik, saya tawarkan apakah dari yang hadir di sini ada yang mau bertanya langsung? Belum? Oke, sudah ada 2 penanya. Silakan. Panitia. Ini partner saya sepertinya ini, dari perusahaan yang sama kayaknya kita ya Mas. Baik, terima kasih Mbak Ira. Barangkali tadi nama saya Anto dari Pertamina. Pengen mengkonfirmasi saja. Saya sebenarnya termasuk kelompok kolonial, tetapi barangkali cara berpikir milenial perlu juga untuk dimasukkan begitu ya, karena kan masa depan di tangan mereka juga. Tadi Pak Faisal sampaikan beberapa hal yang terkait dengan karakteristiknya kelompok milenial begitu ya. Tetapi konteksnya bahwa tanda kutip bukan salah mereka begitu ya. Saya nggak tahu apakah memang harus dikotomikan betul salah atau jangan-jangan memang itu yang nanti akan menjadi way of life begitu ya. Nah, tetapi dengan konteks seperti itu barangkali memang kita juga harus menyiapkan harusnya konteks seperti apa yang sebenarnya pas dengan jenis makhluk yang seperti itu ke depannya begitu. Karena tadi yang tambahan dari Pak Pambudi sendiri mengatakan bahwa jangan-jangan ke depannya memang kita harus hidup dengan robot yang sudah notabene yang namanya juara dunia pun kalah gitu. Kalau tidak ada akselerasi yang memang tadi nunggu 20 tahun, nunggu sekian belas tahun gitu ya. Padahal barangkali mereka secara insight prosesornya jangan-jangan memang sudah harus di-upgrade dengan tata cara yang mungkin berbeda dengan cara kita dulu hidup gitu ya. Nah, bagaimana Bapak-Bapak, mungkin tidak harus ke Pak Faisal juga, mungkin Pak Pam juga bisa menyampaikan karena alam, menurut saya kita juga bagian dari alam, apa yang bisa kita nurturekan kepada mereka agar itu juga bisa menjadi sesuatu yang lebih adaptable begitu ya, dengan kondisi mereka yang akan mereka hadapi 5-10 tahun dan seterusnya. Terima kasih. Baik, ini nanyanya kepada kedua narasumber ya, bagaimana mewakili kolonial katanya ya, padahal kalau saya lihat bentuknya mah tetap aja milenial kamu Mas. Jadi Mas Anto ingin mengkonfirmasi apa sih yang bisa kita deliver kepada milenial ini. Silakan Pak Faisal. Betul Mas, jadi anak-anak kita sekarang ini termasuk anak saya lah, generasi milenial itu sudah belajar sesuatu yang berguna untuk masa depan, betul. Yang kita tidak pernah belajar itu sebelumnya, bahkan kita gagap ya menghadapi bagaimana kecepatan mereka belajar tentang hal baru. Hanya saja mereka lupa basic rules tadi ya. Basic rulesnya yang dilupakan, bahwa semuanya itu tidak bisa dicapai dengan mudah. Ya. Kenapa mereka melihat semuanya mudah? Karena game itu yang menyebabkan cara berpikir instan dan mudah tadi ya. Di game itu kan ada level-levelnya ya. Anak yang seneng main, kalau yang biasa-biasa saja, untuk mencapai level tertinggi perlu waktu seminggu Pak. Anak yang memang jagoan main game, mencapai level tertinggi sehari. Gitu. Jadi mereka melihat, dianggapnya dunia maya itu sama dengan dunia nyata. Gitu. Padahal di dunia nyata basic rules-nya tidak berubah. Orang harus kerja keras untuk mencapai hasil. Orang harus berkeringat, berpeluh, menderita, berteman, ya, harus bersosialisasi. Nah itu dianggapnya nggak perlu gitu ya, di skip oleh mereka. Jadi basic menurut saya karena mereka sudah kandung terlanjur seperti itu. Nah ini akibatnya, bukan akibatnya ya. Maka perusahaan yang menggantikan parenting tadi, parenting itu kan bukan berarti parents, tapi we behave like parents. Tapi parents yang harus mengajarkan basic rules lagi Pak. Nah ini yang kita hadapi dengan anak-anak millennials kita. Jadi mereka masuk ke perusahaan, mereka pandai Pak, IP 3,4, 3,8, bingung saya Pak. Ada IP kok 3,8 gitu. Kita dulu untuk mencapai 2,8 saja, Masya Allah gitu ya. Ini IP 3,8, 3,9, 3,4 itu biasa-biasa saja. Jadi jangan ditanya soal kecerdasannya, kepandaiannya, keahliannya di bidang mereka. Basic rules-nya Pak. Ini parenting yang kita harus lakukan karena kita sudah kadung menerima mereka gitu ya. Dan mungkin rekrutmen kita yang keliru ya. Jadi tidak mengetes yang basic rule tadi gitu.
Kita ngetesnya langsung ke ngomong kompetensi ya, kompetensi untuk masa depan, kompetensi hari ini, yang itu. Begitu basic rule-nya kerja keras, kerja bahwa semuanya tidak bisa instan, bahwa semuanya perlu proses, bahwa keberhasilan itu harus, bahwa kalau nggak juara satu ya nggak dapat hadiah gitu. Ini kan kita ini di game itu nggak juara satu dapat hadiah. Begitu di kehidupan nyata Pak, nggak dirut cuma satu Pak. Pos itu 21.000 orang, dirutnya cuma satu. Jadi kalau nggak juara satu ya nggak jadi dirut lah gitu. Dunianya ini kejam lah gitu ya. Ini mereka harus kita ajari bahwa dunia ini kejam. Tidak seperti di dunia game, tidak seperti di indahnya. Kan sekarang banyak ya, mohon maaf Pak ya, di sekolah SD itu sekarang juara itu macam-macam. Iya kan? Juara gambar, juara ini, juara gitu. Kalau zaman saya nggak ada, juara itu ya cuma 1, 2, 3, juara kelas ranking 1, 2, 3. Yang dapat hadiah cuma ranking 1 karena mungkin gurunya nggak mampu ngasih semuanya kan gitu. Hari ini semua juara. Oh, karena kebiasaan mau nilainya yang ranking 25 dapat juara juga gitu ya. Entah dicarikanlah sama gurunya itu juara apa, kayak pokoknya dia juara juga gitu. Begitu masuk dunia nyata bingung loh, ternyata enggak semua dapat hadiah, enggak semua dipromosikan, enggak semua karirnya cepat. Nah ini, jadi menghadapi kenyataan kaget-kaget. Nah makanya parenting, akhirnya perusahaan punya program parenting untuk anak-anak yang baru masuk tadi. Supaya paham, ini dunia nyata beda dengan dunia maya. Saya rasa itu Pak, monggo. Cakep ya, makasih Pak, ini luar biasa. Keywordnya adalah parenting dan bagaimana kita tetap memberikan realitas kepada mereka gitu ya sehingga nggak hidup di dunia maya. Terima kasih Pak Faisal. Monggo Pak. Oke, pertama saya mau sharing dulu. Alhamdulillah IP saya 4 Pak. Wes, skala berapa ya Pak? Di Jawa itu IP artinya saudara ipar. Jadi ya, IP 4 itu bukan prestasi saya tapi prestasi orang tua saya begitu ya. Karena dia punya saudara banyak. Anyway, saya mau jawab, betul sekali Mas, we have to change. Saya kasih contoh. Seorang teman saya HR director, dia mempunyai paket yang bagus banget. Dia bilang medical insurance, asuransi kesehatan saya bisa mengcover 1 istri 3 anak premium. Ditawarkan ke milenial. Milenial bilang, kok 3 anak? Saya belum kawin dan saya nggak rencana kawin. Not relevant. Di perusahaan lain pada bilang, di kita ada COP, bisa kredit mobil. Dan milenial bilang, ngapain saya kredit mobil? Sekarang banyak taksi Bluebird, ada online, ada segala macam. Males nyetir, macet, hujan. Ada lagi yang bilang, Anda mau kita punya paket kredit rumah yang bagus. Kalau join jadi perusahaan kita, dapat fasilitas kredit rumah lunak. Dia bilang, saya nggak mau beli rumah. Kos saja oke Pak. Beli rumah kreditnya berapa lama itu? 10 tahun. Saya nggak mau nyicil 10 tahun. Pecicilan 10 tahun mau, tapi nyicil saya nggak mau Pak. Gitu dia bilang. Nah what does it mean? Artinya kita memang harus berubah. Terus apa Pak yang dicari mereka? Visi dari perusahaan yang keren. Bahwa kita bekerja profesional, bermanfaat bagi kita, perusahaan dan kepada bangsa dan negara. Visinya harus keren. Opportunity untuk berkembang. Mereka pengen lihat kalau saya join berapa lama dipromosi, karirnya apa. Insentif harus bagus. Apa yang membedakan yang bagus dan yang tidak. Jangan dikira visi, terus uang jadi nggak penting. Penting, tapi ingat turun ranking yang nomor 3. Insentif, bukan gaji. Yang membedakan orang yang bagus dan yang jelek. Komunitinya harus cool. Dalam arti komunitinya harus cool, bosnya keren nggak? Teman-temannya akrab nggak? Kantornya instagramable nggak? Nah, kantornya harus instagramable Pak. Cool atau nggak? Terakhir, entrepreneur. Mereka semua pengen jadi entrepreneur. Berarti mereka pengen belajar. Berarti harus dipindah dengan skills yang berbeda-beda. Saya singkat jadi voice, visi, opportunity, insentif, community, entrepreneur. Makasih Pak. Wow, keren. Tepuk tangan dong. Voice ya, Mas. Ingat Mas. Jadi tetap kita harus menyamperin mereka ya. Tetap memberikan mereka kesempatan juga, tapi tetap kita harus kenal tuh yang namanya voice dan bagaimana kita mengimplementasikannya. Oke, sebelum ke, oh udah banyak yang nanya, baik. Yang kedua deh, boleh deh. Masnya dulu, nanti abis itu baru Sri Kandi ya.
Baik, terima kasih Pak Faisal dan Pak Bambudi. Nama saya Alfa Pak dari Utama Karya. Saat ini kalau tadi saya tertarik dengan obrolan kita seputar milenial. Kalau milenial itu diartikan paling tua kelahiran 81, maka mungkin saya masih masuk dalam kategori itu. Generasi tengah-tengah lah ya, 85 gitu. Ya, oke. Saya pertama ingin memberikan komentar bahwa saya setuju Pak, milenial itu cenderung pengen instan dan semuanya. Dan juga pengen serba cepat, pengen serba jelas. Saya memahaminya karena zaman di mana mereka tumbuh itu berbeda dengan zaman sebelum-sebelumnya. Mereka tumbuh dengan zaman yang memang basically serba instan. Dan mereka, di depan mereka memang disodorkan instan. Serba instan itu disodorkan di depan mereka. Tadi Pak Faisal bilang soal game, saya setuju, saya seorang gamers. Dan keinstanan dari milenial ini ada hubungannya dengan neuroscience saya kira ya, ilmu tentang saraf. Saya baca beberapa penelitian bahwa video game memang disetting untuk secepat-cepatnya menghasilkan hormon dopamin di otak. Sehingga gimana caranya kita bisa mendapatkan reward secepat-cepatnya dalam bentuk level ups misalnya, dalam bentuk reward-reward yang lain. Sehingga para millennials ini sangat terbiasa sekali kalau menurut Andrew Huberman itu dengan dopamin-dopamin yang cepat didapatkan oleh mereka. Nah, di samping itu pressure yang dihadapkan oleh milenial pun sama nyatanya kalau dari yang saya temukan. Bahwa kenapa mereka pengen cepat naik jadi direktur dan kawan-kawan. Karena mereka punya akses informasi dengan peersnya mereka yang tanpa batas. Pressure mereka ada di dunia digital ketika teman-teman mereka atau teman-teman yang sepantaran mereka ternyata sudah lebih sukses daripada mereka dan mereka 24 jam bisa akses itu semua. Oh ternyata teman-teman saya udah ada yang jadi direktur padahal mungkin dia anaknya menteri misalnya gitu. Atau teman-teman saya ada yang sudah punya mobil A, mobil B, Atta Halilintar udah sekian ratus juta, saya cuman ada di sini. Pressure yang dihadapi milenial pada akhirnya memang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Nah, saya kira itu sesuatu yang menarik sehingga benar tadi kata Pak Pambudi, itu harus bisa kita coba address. Dan satu lagi, saat ini yang terkenal di dalam kalangan milenial saya kira itu sudah bukan lagi challenge yang seperti biasa tapi mental challenge. Jadi suka banget mereka ada istilahnya mental breakdown karena pressure secara eksternal dan digital yang saya kira itu menjadi persoalan. Yang jadi pertanyaan saya kepada Pak Faisal dan Pak Bambudi, milenial ini saya kira di perusahaan kami juga salah satu yang bisa kita janjikan kepada mereka adalah opportunity to growth Pak. Saya setuju sekali. Hanya saja di sini ada beberapa tantangan, yaitu ketika culture-nya, artinya gini, opportunity to growth artinya kita harus selalu belajar. Kita harus selalu belajar. Belajar artinya minimal kita membaca atau mengkonsumsi sebuah teks dalam bahasa Inggris atau apapun, membaca atau belajar. Apa yang bisa kita lakukan ketika sekeliling kita, baik itu mungkin atasan, peers, itu masih dalam survival modes. Dimana ketika kita ingin men-share apa yang kita pelajari itu like talking to a wall gitu. Jadi kayak tidak beresonansi balik. So, what should I do? Sebagai pemimpin bagaimana caranya menciptakan urgensi untuk belajar. Bahwa hey, ini bukan tentang survival aja. Bentar lagi nih ada, kalau kita nggak belajar nih kita habis dengan ini. Pertama itu Pak sebagai pemimpin menciptakan budaya dan urgensi untuk terus belajar kepada seluruh organisasi begitu ya. Dan yang kedua adalah apa yang bisa dilakukan oleh para milenial yang suka belajar, suka dengan ide baru, tapi dia talking to a wall karena sekelilingnya masih survival mode. Terima kasih Pak. Oke, 2 pertanyaan. Urgency to learn sama kalau orang yang sudah punya willing untuk learn tapi seperti talk to the wall gitu ya. Jadi kayak beda nih frekuensinya. Ini gimana nih Pak? Siapa dulu? Mau Pak Faisal? Silakan. Oh baik, memang itu tantangan semua perusahaan ya, apalagi BUMN ya. Jadi yang punya old culture gitu ya, yang old fashion style gitu ya. Itu memang tantangan Pak, bagaimana kita memberikan fasilitas untuk mereka berkembang. Bahkan baru saja saya
keluarkan kebijakan boleh ambil S2. Jadi siapa yang berprestasi saya beri kesempatan ambil S2. Ya. Yang ini supaya menarik untuk tadi berkembang. Mungkin ada yang tertarik S2 tapi banyak juga yang enggak tertarik S2. Tertarik yang lain, tapi at least mereka memang kita fasilitasi to grow. Itu betul Pak. Jadi ya ini tantangan perusahaan nih, bagaimana memberi kesempatan kepada teman-teman baru ini bahwa perusahaan ini memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, untuk berkembang, untuk tadi ada satu lagi yang penting. Tadi cross competence. Jadi misalkan dia orang IT bisa belajar marketing, diberi kesempatan Pak. Orang marketing belajar keuangan. Ini bahkan kita sekarang punya policy pokoknya maksimal 3 tahun orang itu harus diputer. Ya, diputer dan cross function. Jadi nggak boleh di orang keuangan 3 tahun dipindah ke lokasi kerja lain, regional lain, orang keuangan lagi gitu. Wah ini bulet ini. Nanti nggak akan nambah. Jadi seperti itu. Tantangan Pak. Tantangan bagi atasannya karena begitu dia atasannya misalkan orang keuangan, tiba-tiba dapat staff yang bukan orang keuangan, ngajari kan. Ini makanya saya parenting ini jadi challenge Pak. Tapi kita harus berani memang, kita harus berani meng-cross functionkan teman-teman ini supaya tadi atasannya memang jadi repot, jadi sibuk, jadi ngajari, jadi menghabiskan waktu tambahan untuk itu. Tapi ya harus begitu, supaya mereka ini kita retain. Enggak anak pinter-pinter itu kalau enggak diberi tantangan, di challenge, diberi kesempatan tumbuh Pak, keluar Pak. Nah untuk meritain orang-orang bagus ini ya begitu itu caranya gitu ya, itu mungkin satu. Saya tadi tertarik memang soal dopamin ya, memang dopamin ini adalah hormon yang menyebabkan kita gembira kan gitu ya. Dan biasanya kalau itu addicted gitu ya, itu sama dengan orang kecanduan alkohol, kecanduan judi, kecanduan rokok, mohon maaf ya. Itu juga menimbulkan dopamin Pak. Jadi semua hal yang addiction menimbulkan dopamin. Nah ini that's the problem ya. Begitu addicted kepada gadget gitu, terus datang, ya itu kalau tidak ada itu makanya tadi tidak fokus tadi ya. Wah di kantor masih sibuk tadi yang melakukan hal-halnya yang dia sukai gitu ya. Nah ini yang bahaya, mohon maaf ya terjadi di kami gitu ya. Di kantor masih main game, mohon maaf ya masih seperti itu. Karena tadi itu menimbulkan unsur adiktif yang gak bisa hilang. Setelah dia ya bolehlah dulu masih sekolah gitu ya, sekarang sudah kerja. Konsentrasi harus fokus di pekerjaannya, tapi mereka masih tadi ya membawa behavior addiction yang sebelumnya gitu. Nah ini mungkin ini jadi parenting lagi, PR lagi Pak buat kita jadi atasan ya. Saya rasa itu, jadi terima kasih semuanya benar Pak. Jadi memang kita harus mengeluarkan policy yang berani Pak untuk itu. Kalau enggak ya mereka hilang Pak, setahun 2 tahun pergi, 2 tahun maksimal itu mereka tahan itu. Setelah itu resign. Apalagi sekarang kami lagi rekrut digital talent kan. Ini Pak Tonggo ini direktur SDM saya paling pusing itu. Bagaimana Pak Faisal ini supaya mereka bertahan selama mungkin kan gitu. Kalau enggak hilang. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Iya, kesimpulan yang bagus ya Pak ya, bahwa memang kita itu dalam memberikan kesempatan itu harus terus-menerus kita lakukan supaya mereka mau stay dalam organisasi gitu ya Pak ya. Dan ini harus ada peran dari leader untuk membuat ini menjadi kebijakan gitu ya Pak, sehingga tadi harapannya yang ketemu dengan wall-wall tadi itu enggak terjadi lagi. Kalau Pak Pam gimana Pak? Makasih banyak. Saya juga untuk menjaga badan saya supaya fit, setiap hari saya masih bermain sepak bola di PlayStation 5. Saya juga gamer Pak. Nah, what I'm saying adalah bahwa pada saat kita pengen menginfluence, pada saat kita punya ide tapi ketemu sama wall. Pak, leader are not leader are influencer. Apakah Bapak pikir pada saat saya mau rekrut ratusan artificial intelligence programmer muda, saya ngomong ke CEO, saya ngomong ke director keuangan saya, mereka bilang mahal amat, kita harus survive. Anda rekrut ratusan artificial intelligence programmer, but I'm preparing for the future. Saya nggak bisa merintah, tapi saya bisa influence. Saya yakin Pak Faisal posisinya udah direktur utama lagi. Tapi saya yakin banyak hal yang beliau tidak bisa semudah itu simsalabim kita jalankan.
pasti ada unsur influence. Beliau malah influence-nya jauh lebih banyak lagi ya. Mau ke komisaris, stakeholder, kementerian ini, kementerian itu. Mas, kalau leader hanya bilang, I'm talk to the wall, I give up, you are not a leader. Leader are influencer. Berarti gimana? Cari cara influence yang pas. Karena influence itu kadang bisa dengan menjual ide, dengan presentasi, dengan storytelling, kadang-kadang dengan nakut-nakutin. If we don't do this, we will die next time. Dokter itu pinter kan? Kadang-kadang, Pak, coba jaga kesehatan. Dokter jantung yang kejam udah bisa bilang, kalau Bapak nggak berhenti melakukan itu, Bapak mati 6 bulan lagi. Kita ke CEO juga melakukan itu. Kalau kita nggak melakukan ini, habis pandemi, platform IT kita nggak bagus dan kita mati di libas kompetisi. Saya beruntung, saya pernah kerja di perusahaan yang bangkrut, Nokia. Dan saya bilang, jangan sampai apa yang terjadi di Nokia terjadi pada kita. Kuncinya adalah begini. So remember this, leader are influencer. Kalau merasa ketemu talking to the wall, maaf, berarti harus belajar cara influence yang baik. Makasih Mas. Influencer ya, jadi leader tuh harus mau menginfluence dan jadi leader tuh harus create another leaders. Kasih mereka kesempatan supaya mereka bertumbuh juga ya Pak ya. Kalau enggak siapa yang mau menggantikan kita supaya kita juga bisa sampai ke posisi yang lebih tinggi lagi. Makasih Pak Pam. Saya sebelum ke penanya yang offline boleh ya Mbak ya, saya tunda dulu, saya mau ke online dulu nih. Ada satu pertanyaan yang cakep banget nih Pak. Dari Mbak Permata Kusuma Dewi, ini dari SIG Pak ya kalau ngelihat emailnya. Nah kepada kedua materi mau bertanya, bagaimana best practice kepemimpinan pada saat perusahaan sedang decline dengan motivasi karyawan yang turun? Nah ini kan pernah ya Pak ya, you've been there nih. Ayo dong Pak, sharing nih cakep banget nih, gimana situasi survive-nya. Ini yang saya lakukan, ini disebut bagaimana best practice. Jadi ini yang practice yang saya lakukan. When I was joining 1 year ago with Pos Indonesia, I faced this kind of things. Decline. Ini perusahaan berusia 275 tahun seperti dinosaurus Pak. Mau punah ini. Mau punah. Tanda-tandanya punah, tidak untung secara operasional. Ya, that's the problem. Jadi, yang saya lakukan pertama, I tell the truth. Saya ceritakan brutal fact, pakai angka. Kalau 2021 Anda tidak melakukan apa-apa, kita semua tutup. Persis saya bilang gitu. I tell the truth with numbers. Ke semua Pak. Saya ceritakan ke board saya ceritakan ke senior leader saya, kunjungan ke regional saya ceritakan ke pemegang saham, ke Pak Erick Thohir, saya ceritakan kepada Kementerian BUMN, deputinya, I tell the truth. Jadi saya ingin bahwa seluruh karyawan paham, kalau kita tidak melakukan apa-apa perusahaan ini tutup. Maka saya selalu mengatakan, we are in crisis. Berulang-ulang Pak, we are in crisis, we are in crisis. Jadi saya masukkan brutal fact ke kepala mereka. Untuk menyadarkan, bangun, itu dulu. Enggak ada cara lain, telling the truth nomor 1. Setelah telling the truth, kita menceritakan, supaya kita tidak mati, begini programnya. Nah gitu, ayo dukung saya. Transparansi, ya, nggak ada yang di bawah meja, semuanya saya taruh di atas meja, ya, programnya, hasilnya, tiap minggu saya ceritakan hasilnya, tiap bulan saya ceritakan hasilnya, tiap 3 bulan saya ceritakan, loh, kalau melakukan ini kamu hasilnya begini, melakukan ini hasilnya begini. Yang kedua, jadi pertama telling the truth, brutal fact, yang kedua semuanya taruh di atas meja. Yang paling penting ini yang ketiga, build trusted team. Antar BOD solid, ya. BOD tidak boleh terpecah belah. BOD dengan BOC solid. BOD dengan pemegang saham solid karena BOC tidak mewakil kan, tapi pemegang di ultimate shareholder ada kementerian gitu. Semuanya Pak, dengan semua pihak, ya. Maka dengan solid team, trusted team, maka semuanya akan jadi merasa kita berada dalam satu kapal.
yang mau karam ini. Sehingga semua orang keringetan bersama, berupaya bersama untuk menyelamatkan kapal ini. Itulah 3 tips saya, telling the truth. Buka semuanya di atas meja, jangan ada yang hidden agenda, hengki-pengki atau apapun. Ya. Terus build trusted team. Itu saya pikir mungkin ada yang terakhir nih, yang penting lagi. Courage to execute. Semua program sudah di atas meja, tim sudah solid, tapi tidak courage, tidak ada keberanian untuk mengeksekusi. Karena apa? Kalau dieksekusi pasti ribut. Harus dihadapi Pak. Siap-siap diprotes serikat karyawan, harus siap. Dikomplain sana, dikomplain sini, harus Pak. Gak ada transformasi itu berjalan mudah begitu saja. Siap di demo ya, kalau Anda seorang eksekutif siap, harus siap. Siap di demo, siap dikomplain, siap dicaci maki, siap difitnah. Harus siap. Kalau enggak, tidak ada yang beres, tidak ada transformasi enggak akan jalan. Saya pikir itu, terima kasih. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Jadi bangun sense of crisisnya, leader harus terdepan, kasih data, kasih fakta, kasih tahu harus seperti apa, baru eksekusi juga bersama-sama karena kita di kapal yang sama. Terima kasih, terima kasih. Pak Pam, gimana Pak Pam? Setuju banget. Semua harus ditaruh di atas meja. Botol, gelas, mikrofon. Mungkin sepatu jangan Pak ya. Oke, anyway saya mau cerita bener. Saya sangat setuju dengan yang Bapak sampaikan secara bisnis semua brutal truth, reality harus disampaikan. Karena kadang-kadang ada leader yang takut menyampaikan kenyataan. Padahal kenyataan itu harus disampaikan meskipun menyakitkan. Saya pesannya cuma satu. Pada saat masa yang sulit, ingat karyawan kita adalah manusia. Mereka punya hati. Berarti berikanlah perhatian. Saya menamakan konsep atau best practice ini 3P. Perhatian, pekerjaan, pengembangan. Mengapa demikian? Kalau kita ketemu karyawan dalam masa sebelum pandemi, masa ketemu langsung bilang, kerjaannya mana? Proyeknya udah sampai di mana? Kan enggak. Senin pagi ketemu, apa kabar? Keluargamu sehat? Kemarin weekend kemana? Perhatian. Setelah perhatian, melangkah ke pekerjaan. Dari gigi 1 pindah ke gigi 2. Pekerjaannya udah sampai mana? Proyeknya sampai mana? Setelah itu, pengembangan karir. Anda sudah bekerja di posisi ini 2 atau 3 tahun. Aspirasinya kemana? Pengen jadi apa? Apa yang perusahaan saya bisa lakukan untuk membantu Anda? Kira-kira begitu. Hak seorang karyawan ada 3. Perhatian, pekerjaan, pengembangan karir. Kadang-kadang dalam masa pandemi ya, kita memangkas, kita menzolimi dengan memangkas perhatian dan pengembangan. Yang kita kasih pekerjaan. Begitu anak buah lihat handphone bosnya, nelpon atau WA, udah sakit perut duluan. Karena pasti pekerjaan. Berikanlah hak mereka, jangan menzolimi. Perhatian, pekerjaan, pengembangan. Demikian. Oke, 3P ya. Perhatian, pekerjaan, dan pengembangan. Terima kasih Pak Pam. Satu pertanyaan terakhir, silakan Mbak secara offline ini yang hadir di sini. Makasih Mbak Indira. Makasih Bapak-Bapak. Ini selalu menarik kalau sesinya Pak Pam, Pak Faisal. Jadi pengen banyak nanya nih. Langsung ke pertanyaan ya Mbak ya. Saya tertarik banget waktu presentasinya Pak Pam mengenai dari perpindah dari KPI ke KDI Pak. Nah, pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, apakah di perusahaan Bapak di Bluebird itu sudah menggunakan KDI? Yang kedua, kalau memang sudah, apa bedanya dan apakah lebih efektif? Yang kedua Pak, pertanyaan saya itu kita mengetahui Pak di BUMN ini mostly masih menggunakan KPI. Dan terus terang di tempat saya Devi dari Pelindo Pak, itu baru menggunakan KPI dan perpindahan itu aja butuh waktu. Karena tadi yang seperti Bapak sampaikan kita tuh sudah lama berada di zona nyaman. Nah, bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk merubah dari KPI ke KDI? Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan hanya untuk Pak Pam berarti ya Kak Devi ya? Kalau di PT Pos sudah pakai KDI boleh juga Pak. Oke, baik. KPI dan KDI gimana nih Saya Pak duluan Pam? Pak ya, makasih banyak izin. Oke, jadi jangan salah, dua-duanya tetap harus dipakai. Dalam arti ada 2 macam bisnis. Seperti saya bilang di perusahaan minyak ada eksplorasi dan eksploitasi. Semua bisnis punya begitu. Berarti apa? Di bisnis saya, di Bluebird saya punya 2 bisnis.
Yang satu taksi yang sudah jalan dari 49 tahun, namanya maturity. Berarti di sini efisiensi, keuntungan, profitability. Di sini KPI berjalan. Tapi saya punya bisnis baru, berkirim. Bagaimana mengirimkan barang, logistik. Bisnis yang baru berkembang 2 atau 3 tahun ini. Kalau di sini saya bilang sama mereka, berapa penghasilan, berapa keuntungan, yaitu demotivasi. Bisnisnya baru, gimana mau untung? Ini seperti misalnya Anda baru buka warung, ngecat, beli kompor, beli wajan, nah besoknya udah ditanya, keuntungannya berapa? Ya mana bisa. It take time for business to be profitable. So remember, kita tidak mengganti KDI dengan KPI. Kita melengkapi KPI dan KDI. KPI untuk mature bisnis, bisnis yang sudah berjalan. KDI untuk inovasi. Nah, untuk inovasi berarti kita mengukur dari jumlah idenya berapa. Ide yang diimplementasi berapa. Yang disukai pelanggan berapa. Apakah pelanggannya suka dan kembali atau pergi. Stop dulu. Nanti kalau udah mature baru dipindah. Jadi ini ibaratnya rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit melahirkan. Kalau masih bayi ditaruh di sini, setelah lahir dibawa pulang. Kalau masih baru bisnis baru, KDI, jumlah ide, jumlah pelanggan, jumlah ide yang berhasil di launch, setelah selesai di KPI-kan. Kira-kira begitu. Jelas Ibu ya? Thank you. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita ini ya asosiasikan dengan rumah sakit ibu anak gitu ya Pak ya. Siapkan untuk lahir ide-idenya dulu, baru eksekusi melalui KPI yang ditargetkan lebih clear seperti itu. Pak Faisal gimana Pak di pos? Pak? Mungkin di pos kita sebetulnya KDI, KPI itu intinya I, indicators ya. Sebetulnya itu aja. Diukur gitu diukur, ya Pak. Yang penting diukur. Nah kebetulan kalau di pos pakai balance scorecard. Sebetulnya balance scorecard ini cukup lengkap ya. 3 yang pertama, financial, customer, and internal process. It is about what are we doing now, ya kan? Financial performance sudah clear ya. Reni tadi, revenue, EBITDA, net income clear. Customer, loyalty, satisfaction, engagement, dan seterusnya. Internal process clear ya, tentang operation, excellence, pelayanan prima, apapun namanya gitu. Itu sebetulnya mengukur apa yang kita lakukan hari ini. Ya, execute, deliver. Nah yang terakhir learning and growth, inilah KDI. Ya, learning and growth itu kan innovation, peningkatan kompetensi. Kan ukurannya tidak bukan hard skill seperti yang 3 di atas. Ukurannya berapa inovasi dalam 1 tahun, berapa jam karyawan diberikan pelatihan, training, program, dan seterusnya. Di learning and growth itulah knowledge management, berapa karyawan setahun minimal harus ngisi 1 artikel, contribute 1 artikel di portal internalnya, dan seterusnya. Ini dikandangi di learning and growth ya, atau indikator keempat di balance scorecard. Jadi kebetulan pos menggunakan balance scorecard dan menurut saya ini sudah lengkap. Jadi mengukur hari ini dan menyiapkan masa depan. Jadi silahkan, saya pikir yang penting ada indicatorsnya, ada yang diukur. Jangan sampai nggak ada yang diukur, repot nanti ya. Saya rasa itu, terima kasih. Singkat padat Mbak, yang penting ukurannya clear gitu ya. Mau itu KPI, mau itu KDI, yang jelas itu harus diukur, dimonitor dan cek konsistensinya. Terima kasih Pak Pam dan Pak Faisal, luar biasa sekali insight yang sudah kita dapatkan. Hari ini catatan saya banyak banget loh Pak, ini sampai saya bingung summarsnya seperti apa. Tapi sebagai keywords ya Bapak dan Ibu yang hadir mau secara virtual maupun offline, kita dari 2 pembicara ini belajar banyak bagaimana menyikapi situasi pandemi. Gak ada pilihan kecuali kita melakukan perubahan. Supaya menjadi winner kita harus agile, kita harus adaptif, kita harus penuh dengan ide-ide untuk memenangkan industri ini dengan cara-cara baru. Digital adalah salah satu kuncinya, tapi nggak cuma digital, leadership itu lebih penting. Menjadi leader yang terdepan, leader yang bicara dengan data, leader yang mengantarkan kenyataan sehingga mereka juga melek dengan krisis yang dihadapi. Jangan takut dengan krisis, karena itu kita akan bertumbuh dan berkembang. Di sanalah area comfort zone kita diganggu sehingga kita akan menjadi orang-orang yang akan lebih kompetitif, yang akan lebih adaptif dan kolaboratif.
Demikian kesimpulan hari ini. Semoga amal-amal jariah Bapak mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga karir Bapak serta prestasi-prestasi yang diukir tetap selalu menginspirasi untuk Indonesia tercinta. Sekali lagi berikan aplaus yang luar biasa kepada narasumber kita, dan sebagai apresiasi dari Forum Human Capital Indonesia bersama kita ada Direktur Eksekutif Bapak Sofyan akan memberikan token apresiasi kepada para narasumber yang hadir hari ini. Dipersilahkan Pak Sofyan. Ya, untuk pemberian token of appreciation, Bapak Sofyan akan memberikan terlebih dulu ke Pak Faisal. Tahan sebentar Pak, di foto dulu Pak. Iya. Siap. Oke. Baik, berikutnya Pak diberikan kepada Pak Pam. Ke depan Pak. Iya. Baik, berikutnya moderator juga dapat ternyata Pak. Pak Sofyan, moderator juga dapat Pak. Iya. Baik, sekarang kita berfoto bersama Pak. Iya. Baik, dengan sesi foto ini berakhir sudah di Konferensi Session 2 Learning Leadership Lessons from Pandemic. Terima kasih buat yang sudah hadir di Konferensi Session 2 ini.